Jadi di hari ini kita benar-benar fokus di variasi produknya. Jadi variasi produk yang dijual di Indonesia. Jadi variasi produk asuransi apa aja yang dijual di Indonesia. Nih, jadi pertama kita akan mengingatkan kembali bahwa asuransi itu di dalam manajemen resiko, dia tuh fungsinya adalah untuk memitigasi atau menjadi sebuah solusi bagi resiko-resiko atau kejadian resiko yang kemudian bisa terjadi di perusahaan atau perorangan. Jadi resiko ini adalah hal-hal yang nggak pernah kita duga yang terjadi kepada kita. Nah, resiko di sini definisinya contohnya adalah 5 resiko kehidupan. 1, sakit, kecelakaan, cacat, tua, dan meninggal dunia. Jadi ini adalah resiko kehidupan. Dan ini semua masuk ke dalam contoh kejadian event risk, jadi kejadian-kejadian resiko. Nah, ini semua adalah manajemen resiko bisa dialihkan apabila terjadi kerugian, maka bisa dialihkan kepada perusahaan asuransi. Jadi intinya sesuai dengan yang kita pelajari di awal kemarin itu, bahwa asuransi itu fungsinya adalah meminimalkan kerugian yang kemungkinan terjadi karena ada 5 resiko hidup ini semua. Itu. Jadi pondasi awalnya adalah di sini. 5 resiko hidup: sakit, kecelakaan, cacat, tua, dan meninggal. Nah, kalau teman-teman kemarin jeli melihat dan membaca bahkan saya, pasti sudah bisa mengklasterkan atau mengklasifikasikan jenis-jenis produk apa aja yang bisa menjadi solusi atas 5 resiko kehidupan ini. Contoh, ada yang namanya kemarin itu uang pertanggungan kecelakaan. Jadi uang pertanggungan kecelakaan itu mengcover atau memitigasi yang namanya risiko kehidupan di ini poin kedua, yaitu poin kecelakaan ini. Kayak gitu. Jadi kita next. Nah ini. Jadi kategori produk asuransi itu ada 2 macam nih secara umumnya. Oke. Yang pertama ada asuransi jiwa dan yang kedua ada asuransi umum. Oke, ini barusan ada yang join. Apa ini? Maria Adi Widya. Halo Jovanus, halo Widya. Welcome to the class. Oke, jadi kategori produk asuransi ada 2 macam. Asuransi jiwa dan asuransi umum. Oke. Nah, asuransi jiwa di sini saya ingatkan kembali bahwa varian produk asuransi jiwa itu adalah asuransi atau sebuah produk yang mengcover ya kita manusianya. Gitu. Jadi kita orangnya, person. Jadi produk-produknya adalah produk yang mengcover person atau seseorang. Nah, di sini di asuransi jiwa itu ada 2 macam jenis varian produk lagi nih. Jadi yang pertama adalah asuransi jiwa konvensional atau yang lebih dikenal dengan asuransi jiwa tradisional, di mana asuransi jiwa tradisional atau konvensional ini adalah produk yang pertama kali tren di Indonesia. Jadi dulu-dulu di tahun 2000-an, tahun 96-an di sana, di tahun-tahun itu adalah tahun-tahun di mana perusahaan asuransi itu masih menjual produk-produk asuransi jiwa konvensional atau tradisional. Nah, kemudian setelah bertumbuhnya kebutuhan, kayak market kan istilahnya kan ada demand, ada supply. Jadi kan ada sebuah kebutuhan, maka perusahaan asuransi itu akhirnya memodifikasi produknya nih. Produknya yang terbaru adalah asuransi jiwa unit link. Kedua produk ini, asuransi jiwa tradisional atau konvensional maupun unit link, sampai sekarang masih ada perusahaan asuransi yang menjualnya. Jadi ada beberapa perusahaan yang masih menjual keduanya atau hanya menjual salah satunya, kayak gitu. Jadi kita masuk ke asuransi jiwa konvensional. Jadi asuransi jiwa konvensional itu dibagi beberapa macam varian produk lagi nih, jenis produknya. Jadi yang pertama itu adalah produk dengan manfaat uang pertanggungan jiwa murni. Jadi ceritanya nih, jadi perusahaan jual produk proteksi yang fungsinya adalah untuk memproteksi kehidupan atau financial atau keuangan keluarga apabila pencari nafkah utama itu meninggal dunia. Jadi produknya ini hanya berisikan asuransi jiwa saja, tanpa ada asuransi kecelakaan, asuransi sakit kritis, asuransi kesehatan kalau masuk rumah sakit di cover, itu nggak ada, karena dia hanya
murni menjual asuransi jiwanya saja, jadi life insurance saja. Sehingga apabila ada resiko nasabah meninggal, maka akan cair uang pertolongan atau uang warisan kepada penerima waris. Seperti itu. Nah, untuk penerima waris ini, siapa aja yang bisa menjadi penerima waris? Yang pasti adalah yang pertama keluarga inti. Contoh, untuk nasabah yang masih belum menikah, ya keluarga intinya bisa orang tua, papa, mama, adik atau kakak, kayak gitu. Nah, kalau udah berkeluarga, keluarga inti berarti ya istri dan anak-anaknya, seperti itu. Jadi pernah ada kejadian pada saat itu kan ada yang namanya musibah, pesawat itu jatuh nih. Jadi saya punya temen, dia kebetulan berangkat ya satu anggota keluarga, jadi papa, mama, dia sama saudaranya. Ya malang akhirnya ya nggak bisa hidup semua sih karena kecelakaannya benar-benar parah. Lah, uang pertolongannya jatuh kepada anggota keluarga terdekat. Siapa sih anggota keluarga terdekat itu? Artinya ya bisa saja adik kakak atau adik kakak dari orang tua atau sepupu atau keponakan. Jadi nanti perusahaan asuransi itu akan menginvestigasi dulu siapa kerabat terdekat dari nasabah. Maka kerabat terdekat itulah yang akan menjadi ahli waris. Nah, dulu saya juga pernah ada pengalaman di mana pada akhirnya ini keluarga yang lain, keluarganya itu jadi sepupu dan tante ini lagi bersih tegang rebutan nih uang warisnya. Nah, makanya pada saat itu sebelum dicairkan, maka perusahaan asuransi akan mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kesepakatan dengan yang rebutan waris ini ceritanya kayak gitu. Jadi kita perusahaan asuransi punya bagian untuk itu tadi investigasi, terus untuk musyawarah kalau sampai terjadi itu crash lah antar anggota keluarga kayak gitu. Jadi dibicarakan baik-baik, akhirnya diambil keputusan pembagiannya berapa kayak gitu. Oke. Jadi selain produk asuransi jiwa murni, nah di kategori asuransi jiwa tradisional ini dia juga ada produk dengan manfaat uang pertolongan kesehatan. Jadi ini ceritanya ada manfaat. Contohnya gini lah, gampangnya BPJS. Jadi BPJS itu salah satu contoh asuransi jiwa tradisional dengan varian produk kesehatan. Jadi BPJS itu hanya mengcover nasabah apabila nasabah terjadi resiko masuk rumah sakit. Jadi ini BPJS salah satu contoh varian produk dengan manfaat UP kesehatan. Jadi hanya mengcover kalau sampai nasabah itu masuk rumah sakit kayak gitu. Terus yang ketiga, ada produk dengan manfaat uang pertolongan kecelakaan. Nah, ini adalah produk-produk yang mengcover hanya untuk resiko kecelakaan. Bisa jadi meninggal karena kecelakaan atau cacat tetap karena kecelakaan. Nah, ada beberapa klausul untuk pencairan klaim tergantung dengan kontrak atau jenis produk atau polis asuransi yang ditandatangani oleh nasabah nih untuk perihal kecelakaan. Ada yang klausulnya hanya menyebutkan hanya mengcover kalau meninggal karena kecelakaan saja. Jadi artinya kalau sampai udah kecelakaan nih, tapi ternyata hanya cacat toh, ya gak bisa cair karena uang pertamanya menunggu kalau nasabah ini meninggal karena kecelakaan. Jadi kalau cacat ya nggak bisa. Kecuali kalau di klausul polis asuransinya menyebutkan bahwa produk ini adalah produk yang bisa mengcover cacat tetap dan meninggal dunia. Jadi masing-masing nih, makanya harus tahu isi polis asuransi yang dibeli oleh kita semua. Jadi kita harus tahu, baca betul-betul polis asuransinya sehingga nggak kaget pada saat dibutuhkan. Loh, kok nggak bisa cair? Nah, kayak gitu. Jadi harus dibaca betul-betul, dipahami sebelum tanda tangan kontrak polis asuransi jiwa, entah itu asuransi jiwa murni, kesehatan atau kecelakaan. Jadi benar-benar harus aware lah, seperti itu. Oke. Nah, ini kan tadi kan ada ini nih pertanggungan dengan manfaat
UP jiwa murni, dengan kesehatan dan kecelakaan. Nah, ini nyambung sama yang tadi halaman awal itu. Lah ini 5 resiko kehidupan. Jadi perusahaan asuransi itu menyediakan solusi untuk masing-masing resiko kehidupan. Kayak tadi kalau asuransi jiwa murni, ya dia memberikan solusi untuk ini resiko kehidupan meninggal dunia. Terus ada juga ini kecelakaan. Jadi ini adalah produknya, produk UP kecelakaan. Sakit, jadi ini adalah produk pertanggungan kesehatan kayak gitu. Jadi setiap jenis resiko kehidupan ini dia punya produk proteksi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Tuh. Nah, dari sini dulu ada yang ditanyakan untuk asuransi jiwa konvensional. Tergantung polis asuransinya, dia beli asuransi yang mana nih kayak gitu. Itu. Nih, jadi kan perlu diingat lagi, kita masih masuk di poin yang ini, yang konvensional. Itu. Asuransi jiwa konvensional. Nah, ini kan ada yang asuransi jiwa unit link. Buat informasi di depan supaya lebih mudah mengerti bedanya ini konven sama unit link. Ini gampangnya kayak gini, detailnya nanti ya saya jelasin di belakang. Nah, kalau jiwa konvensional itu nasabah belinya itu ngecer, istilahnya kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Jadi belinya ngecer. Ngecer itu artinya apa? Ya asuransi jiwa murninya beli sendiri di satu polis. Terus asuransi kesehatan beli juga ngecer di satu polis sendiri. Asuransi kecelakaan di polis sendiri juga. Jadi kalau mau di cover 3 macam ini, jiwa, kecelakaan, sama kesehatan, maka seseorang itu punya beberapa macam polis kayak gitu. Nah, yang produk yang sekarang banyak dijual oleh perusahaan asuransi itu adalah produk asuransi jiwa unit link, di mana unit link ini produk-produk yang dijual itu jadi satu paket di dalam satu polis. Jadi kayak yang kemarin saya ingatkan di gambar itu lauk pauk di prasmanan itu. Nah, kan asuransi menu dasarnya kan asuransi jiwa. Terus kan nasabah bisa milih nih lauk pauknya apa aja. Nah, kalau di unit link bisa seperti itu. Jadi bisa ditambah-tambah, dicomot-comot. Jadi asuransi dasarnya asuransi jiwa, terus nyomot lagi asuransi kesehatan di satu polis, terus ditambah lagi asuransi sakit kritis, asuransi kecelakaan di dalam satu polis. Lah itu kalau unit link seperti itu. Kalau yang konvensional nggak bisa. Jadi dia atau nasabah itu belinya ngecer sendiri-sendiri. Jadi UP jiwa murni sendiri, terus kecelakaan sendiri, kesehatan sendiri. Seperti itu Yosa. Manfaat uang potongan jiwa murni. Nih, tadi kan ada 3 jenis produk nih. Nah, sekarang mau tak oncei, mau aku jelasin satu persatu nih. Kita masuk yang di sini. Pertama, UP produk dengan manfaat UP jiwa murni. UP itu adalah uang pertahunan. Saya singkat supaya gak panjangan ya teman-teman. Jadi produk dengan manfaat UP jiwa murni. Nah, manfaat uang pertahunan jiwa murni atau UP jiwa murni ada macam-macam jenisnya lagi nih. Yang pertama ada yang namanya term life. Tuh. Jadi term life ini adalah sebuah konsep awal dan mendasar dari produk asuransi jiwa aja, yaitu untuk melindungi nasabah dalam waktu tertentu. Jadi yang namanya term. Nah, term ini kan jangka waktu. Jadi produk ini mengcover nasabah dengan jangka waktu usia tertentu, ada pilihannya. Jadi dia bisa memilih mau di cover sampai usia 55, usia 75 atau usia 85, tergantung sama perusahaan asuransinya menyediakan opsi berapa aja. Jadi ada satu nasabah, contoh beli polis asuransi jiwa murni, dia ingin di cover sampai dengan usia 75 aja. Jadi dia harus beli yang namanya produk term life untuk yang tradisional. Itu. Nih. Asuransi ini memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan awal
antara pemegang polis asuransi dan perusahaan. Biasanya masa kontrak dibagi dalam waktu 5, 10, 15, atau 20 tahun. Itu. Jadi tergantung sama dia milihnya mau di cover sampai usia berapa atau dalam jangka waktu berapa lama. Kayak gitu, ada pilihannya. Ini biasanya ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada calon nasabah. Dikasih tahu duluan nih di depan sebelum ikut. Ini ada produk asuransi yang bisa cover sampai dengan usia segini nih, atau bisa mengcover sampai dengan usia 5, 10, 15, atau 20 tahun berikutnya. Pilih mau di cover sampai berapa tahun ke depan, seperti itu. Nah, bagusnya produk ini yang pertama adalah preminya murah. Nih, preminya murah, terus fleksibel. Artinya fleksibel apa? Yang nasabah bisa pilih nih mau di cover selama berapa lama. Jadi bisa pilih kontraknya ini selama berapa lama kontrak asuransinya. Kalau kontraknya milih yang 5 tahun, misal sekarang usia 55, berarti kontrak 5 tahun sampai dengan usia 55. Gitu. Jadi ikut usia 50, beli dengan kontrak 5 tahun, berarti hanya di cover sampai usia 55 tahun. Artinya apa? Kalau sampai terjadi resiko meninggal antara usia 50 sampai 55, ya yang pasti uang potongannya akan cair, UP jiwanya akan cair. Nah, kalau meninggalnya di usia 57, ya UP jiwanya nggak bisa cair karena masa kontraknya sudah habis, kayak gitu. Dan ini biasanya premi itu dibayarkan sifatnya tahunan, perpanjang setiap tahun, kayak gitu. Jadi preminya jatuh temponya setiap tahun. Jadi setiap tahun akan diingatkan oleh perusahaan asuransi atau agennya untuk membayarkan premi di tahun berikutnya, seperti itu. Oke. Nih. Jika pemegang polis asuransi meninggal saat masa kontrak aktif, pewaris akan menerima UP dalam jumlah yang besar. Ya relatif besarnya sih, tergantung premi juga ini. Jadi semakin besar premi ya pasti UP jiwa yang cair pasti akan semakin besar juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam perkembangan bisnis asuransi yang dulu-dulu nih pada saat masa-masa produk asuransi tradisional, nah ini ada yang namanya manfaat UP jiwa murni dengan jenis produk itu whole life. Jadi whole life ini dapat memberikan perlindungan hingga 100 tahun atau seumur hidup. Artinya apa? Perbedaannya dengan term life. Kalau term life kemarin tuh yang tadi itu bisa memilih jangka waktu di covernya sampai berapa tahun ke depan atau sampai dengan usia berapa. Kalau yang whole life ini dia nggak ada pilihannya, jadi pilihannya cuma satu. Produk ini mengcover sampai dengan usia 100 tahun, tergantung perusahaan masing-masing produknya bisa mengcover sampai berapa lama. Kalau sampai saat ini yang terpanjang bisa mengcover sampai dengan usia 100 tahun, seperti itu. Nah, asuransi jiwa whole life ini diberikan perlindungan dan dapat pula digunakan sebagai tabungan jangka panjang. Kenapa? Karena di whole life ini selain ada manfaat uang pertolongan jiwa, juga ada itu nilai tunainya. Lah makanya dulu-dulu itu ada perusahaan asuransi itu yang menjual produk-produk tabungan pendidikan anak, terus hari tua, terus dana darurat dan lain-lainnya. Lah dulu mereka menjual produk itu ya namanya ini whole life ini. Jadi asuransi jiwa murni dikombin sama yang namanya ini tabungan atau nilai tunai. Gitu. Jadi seperti itu. Anda harus membayar premi yang lebih besar sesuai dengan besar manfaat yang akan diterima. Jadi kekurangannya whole life karena ini produknya ada nilai tunai, maka premi yang dibayarkan juga lebih besar daripada yang tadi term life. Jadi lebih mahal daripada yang term life karena di term life itu nggak ada nilai tunainya, nggak ada savingnya, seperti itu. Nah, uang pertahunan dapat dicairkan seluruhnya jika terjadi resiko dalam masa kontrak, ya mirip-mirip lah. Jadi kalau sebelum usia 100 meninggal dunia, ya uang potongan jiwa murninya bisa dicairkan kepada pewaris, seperti itu. Pemegang polis akan memperoleh cash value atau nilai tunai dari premi yang dibayarkan setelah 3 tahun atau ketika kontrak berakhir, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, kayak gitu. Jadi ini manfaat whole life. Manfaatnya adalah uang pertolongan jiwa ditambah nilai tunai, seperti itu. Yang ditanyakan karena kita mau ngeriset lagi. Oke. Jadi kalau yang whole life ini
nggak ada pilihan mau di cover sampai berapa lama kayak gitu. Jadi whole life itu nggak ada opsinya. Jadi dia ya situ, jadi diterima aja si coverannya panjang kayak gitu. Jadi nggak bisa milih jangka 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun, nggak bisa. Kalau whole life itu udah paten kayak gitu. Terus yang ini nih pertanyaannya Yurike, loh aku pernah beli itu kok ada apa jangka waktunya lah, ini masuk yang dwiguna. Jadi mengikuti perkembangan zaman lagi ini, namanya produk juga akhirnya dimodifikasi. Modifikasi itu disesuaikan dengan request dari market, dari demand, dari permintaan pasar. Tuh, ini kepanjangan yang ini yang whole life, harusnya ada produk yang ada jangka waktunya juga kayak gitulah. Akhirnya perusahaan asuransi bikin yang namanya asuransi tradisional atau asuransi konvensional mempertahankan jiwa murni dwiguna. Jadi produk ini mirip dengan asuransi berjangka, mirip dengan term life, tapi punya fitur seperti whole life. Jadi punya fiturnya itu fitur tabungan atau savingnya itu kayak whole life. Makanya tadi Yurike tanya nih, kok ada produk ya punya aku dulu ini kok di tahun ke-7 bisa cair dan lain-lainnya. Lah ini produk terbarunya di zaman itu, di zamannya asuransi tradisional ini bertumbuh, berkembang, modifikasi, jadi namanya dwiguna. Produk ini gabungan antara term life sama whole life. Term life diambil opsi jangka waktunya, pilihan jangka waktunya, nasabah bisa pilih jangka waktu, ditambah opsi itu savingnya dari whole life kayak gitu teman-teman. Nah ini Yurike bisa jawab tadi pertanyaannya. Jadi dulu yang kamu beli, yang dibeli dulu itu ya produk jenisnya dwiguna. Jadi gabung term life sama whole life. Nah fitur tabungan diartikan sebagai penawaran nilai tunai. Jadi ada nilai tunainya. Makanya kalau berdasarkan kontrak 7 tahun, jadi nilai tunainya di tahun ke-7 jadinya segini. Lah biasanya nilai tunai ini dikemas dengan bungkus. Nah, bungkusnya itu tabungan pendidikan anak, hari tua, atau dana darurat. Supaya lebih menarik kan ada packagingnya nih kayak snack lah. Snack kalau hanya dikasih bungkus plastik transparan kan gak menarik. Kan harus dikasih desain gambar-gambar. Lah ini sama dwiguna asuransi, covernya atau bungkusnya itu ya tabungan pendidikan anak dan lain-lainnya kayak gitu. Lah premi yang harus dibayarkan pemegang polis akan lebih besar nih. Kenapa? Ya balik lagi karena menggabungkan dua manfaat UP jiwa ditambah savingnya tadi itu. Apalagi kalau mau savingnya hasilnya lebih gede, ya pasti yang dimasukkan atau yang ditabung atau disetorkan juga harus semakin besar kayak gitu. Untuk nilai tunainya ini ya, itu sebenarnya bisa diambil sebelum jatuh tempo atau masa kontraknya habis. Tapi itu dianggap hutang. Kalau yang namanya hutang harus dikembalikan gitu. Nah untuk narik sebelum masa kontrak ataupun mengembalikan nilai tunai yang sudah diambil, biasanya ada yang namanya biaya. Ada biaya penarikan, ada biaya administrasinya kayak gitu. Kan biasanya ada nih, misal ikut yang dwiguna, masa kontraknya 7 tahun. Ternyata di tahun keempat sudah ngotot minta atau ngambil nilai tunainya, narik nih, itu bisa, tapi dihitung hutang. Kalau yang namanya hutang harus dikembalikan gitu teman-teman. Makanya salah satu manfaat asuransi kan adalah untuk disiplin ngatur keuangan atau disiplin belajar mengelola keuangan, karena butuh komitmen jangka panjang atau sesuai dengan kontraknya seperti itu. Kalau itu sih tergantung kontrak polisnya, jadi ada nilai maksimal yang bisa diambil kayak gitu. Kan tiap tahun kan biasanya kan nasabah kan dapat laporan rekening koran, jadi laporan nilai tunai nasabah. Jadi ada suratnya nih. Jadi setiap tahun mereka akan dikasih kayak report kinerja perusahaan asuransinya, terus report nilai tunainya ada berapa kayak gitu. Setahu saya ya, kalau mau diambil semua ya artinya tutup polis ya itu.
semua yang sudah jadi, nilai tunainya sudah jadi. Contoh lagi, Dwiguna, ikut Dwiguna, terus bayar kontraknya harusnya 7 tahun, ternyata tahun keempat mau narik semua, alias pas butuh uang, ya kemungkinan besar kalau mau narik semua yang sudah ada atau sudah jadi, itu namanya tutup polis, jadi manfaatnya bisa ketarik semua. Tapi ruginya kenapa? Karena nilai yang terbentuk tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati di awal kayak gitu. Karena ngambilnya kan belum masa jatuh tempo, belum masuk itu masa kontrak habisnya, udah ditarik duluan, ya pasti nilai tunainya nggak sesuai dengan perjanjian. Belum lagi ada yang namanya itu biaya-biaya potongan kayak gitu, jadi malah rugi. Kecuali kalau benar-benar udah kepepet, memang kondisi bisnisnya lagi lesu, nggak bisa bayar premi lagi, ya udah mau nggak mau ya ditarik kayak gitu. Konvensional ada uang potongan jiwa. Dari uang potongan jiwa, produknya ada term life, ada whole life, ada Dwiguna. Terus ada juga konvensional atau tradisional dengan manfaat pertanggungan asuransi kesehatan. Nah, kalau yang asuransi kesehatan ini produknya berupa kartu kesehatan. Manfaatnya adalah untuk membayarkan manfaat berobat di rumah sakit. Syaratnya apa supaya bisa klaim? Syaratnya harus rawat inap di rumah sakit minimal 1 kali 24 jam. Nah, yang di cover apa aja yang di rumah sakitnya? Ya mulai dari rawat inap, terus ada lagi ICU, terus operasi, obat-obatan kayak gitu. Nah, terus ada konvensional, ini mengcover atau manfaatnya uang pertanggungan asuransi kecelakaan. Nah, kalau asuransi kecelakaan ada yang manfaatnya berupa kecelakaan meninggal baru cair, atau cacat karena kecelakaan juga bisa cair, tergantung kontrak polis asuransinya. Ada 2 macam ya. Jadi UP atau uang pertanggungan asuransi kecelakaan, dia nasabah itu kondisinya cacat bisa cair, atau meninggal kecelakaan bisa cair, tergantung kontrak polis asuransinya, harus dibaca seperti itu. Jadi tak jelasin dulu dari bagian ini supaya lebih nyambung nanti. Jadi unit link ini adalah produk terbaru. Jadi varian produk terbaru dari yang namanya life insurance. Jadi perusahaan asuransi saat ini lagi bersaing untuk menjual jenis produk asuransi jiwa life insurance, yaitu produk unit link. Nah, kalau unit link ini punya manfaat dasar atau menu dasarnya itu adalah uang pertanggungan jiwa. Tuh, jadi kalau orang beli unit link, dia pasti dapat manfaat ini, asuransi jiwa. Itu uang pertanggungan jiwa. Ceritanya nih, dulu di asuransi konvensional atau tradisional, kalau orang mau beli lengkap, contoh asuransi jiwa, terus juga pengen beli kesehatan, terus pengen beli kecelakaan, kan polisnya harus ngecer nih, harus terpisah. Lah, orang banyak yang nggak mau, kenapa kok harus ngecer kayak gitu. Makanya perusahaan asuransi menawarkan produk unit link. Di produk unit link ini istilahnya all in, jadi semua varian produk proteksi bisa dijadikan di dalam satu polis asuransi. Makanya di sini manfaat dasar masuk nih, uang pertanggungan jiwa. Terus juga ada manfaat proteksi tambahan nih. Ini opsional, jadi lauk pauknya tambahannya. Ada proteksi kecelakaan, santunan kecelakaan, penyakit kritis, dan manfaat pembebasan premi. Jadi nasabah bisa milih semuanya nih. Kalau nasabahnya butuh kesehatan sama kecelakaan, ya udah dia bisa beli ini manfaat asuransi jiwa meninggalnya, ditambahi kesehatan, ditambahi kecelakaan di dalam satu polis. Jadi nggak perlu ngecer, satu polis udah include semua proteksi ini semua kayak gitu. Oke, nah
Selain itu, di unit link juga ada yang namanya manfaat nilai tunai. Tuh, jadi sama-sama mirip-mirip kayak yang tadi ya. Ini whole life. Itu whole life kan ada nilai tunai, Dwiguna kan juga ada nilai tunai. Kayak gitu. Nah, di unit link juga ada manfaat nilai tunainya seperti itu. Jadi udah paling nggak udah nangkep lah ya. Atau ada yang masih bingung? Yang konvensional ini kalau mau punya proteksi jiwa, proteksi kesehatan, dan proteksi kecelakaan, mau punya 3 ini, maka orang itu atau nasabah itu mau gak mau harus beli polis sendiri-sendiri. Jadi terpisah nih, gitu. Jadi aku mau diproteksi life-ku, UP jiwaku mau diproteksi, ya aku beli polis asuransi jiwa. Aku mau diproteksi lagi nih untuk rumah sakitku, masuk rumah sakit dibayar, ya aku harus beli polis lagi, polis kesehatan. Aku mau diproteksi lagi nih untuk ada resiko kecelakaan, ya ini aku harus beli polis lagi. Jadi nomor polisnya berbeda-beda kayak gitu. Kalau unit link nggak usah polis berbeda-beda, beli satu polis aja kayak gitu. Ini ada produk dengan manfaat UP jiwa, ini ya asuransi jiwa unit link. Ada manfaat dasarnya, manfaat uang pesangon jiwa, terus ada manfaat tambahan, yaitu tadi tak jelas, ada kartu kesehatan dan lain-lainnya, ada manfaat nilai tunai, dan ada yang namanya biaya asuransi. Nih, kita kupas satu persatu. Nah, keluar lagi, ini yang puasa, mohon maaf gambarnya kayak gini. jadi unit link itu kayak kita ke prasmanan nih, menu dasarnya nasi putih sama sayur. Lah, kita bisa milih menu-menu yang lainnya kayak gitu. Wis aja suwe-suwe engko luwe. Oke. Jadi nih asuransi dasarnya tadi jangan lupa. Unit link manfaat dasarnya tetap asuransi jiwa, life insurance. Jadi mengcover kalau sampai nasabah meninggal dunia, pewaris atau ahli waris akan menerima sejumlah uang pertanggungan. Itu tadi ya. Nah, ini saya jelaskan sekarang manfaat proteksi tambahan. Lah, menu-menu apa aja yang bisa dipilih untuk ditambahkan di dalam polis asuransi unit link nasabah? Lah, ini manfaat proteksi tambahannya. Yang namanya tambahan itu nggak wajib, boleh dipilih, boleh enggak. Nah, yang pertama ada yang paling banyak dipakai atau dibeli nasabah itu adalah manfaat proteksi tambahan untuk kesehatan. Jadi jenisnya kesehatan ini ada 2 macam nih. Yang pertama bentuknya kartu kesehatan. Jadi kalau yang untuk kartu kesehatan ini sifatnya adalah membayarkan biaya-biaya selama nasabah rawat inap di rumah sakit. Jadi selama berapa lama tergantung perusahaan, kan produknya perusahaan macam-macam. Ada yang hanya dibatasi setahun 200 juta, ada yang dibatasi setahun 60 hari atau 180 hari rawat inap, atau yang terbaru ini ya on bill. Jadi nggak ada batasan berapa lama dia rawat inap di rumah sakit, tapi ada plafon 2 miliar atau 8 miliar tergantung perusahaan masing-masing. Jadi kalau kartu kesehatan ini fungsinya adalah membayarkan atau mengganti biaya-biaya pengobatan selama nasabah rawat inap di rumah sakit. Ini kartu kesehatan. Lah, biasanya ada juga nasabah yang ternyata dia sudah punya kartu kesehatan, entah itu dari perusahaan atau dari dia beli sendiri di saudaranya mungkin. Nah, tapi dia merasa plafonnya kurang tinggi nih. Nah, plafon kurang tinggi, solusinya yang pertama bisa dia upgrade di polisnya yang dia ada, atau dia beli baru manfaat santunan rawat inap kayak gitu. Nah, bedanya apa antara kartu kesehatan dan santunan ini? Yang pertama, perbedaan kartu kesehatan itu mengganti hampir keseluruhan biaya-biaya yang timbul selama rawat inap. Contoh, ya operasi kayak obat kayak dokter, terus ICU, rawat inap dan lain-lainnya. Kalau santunan rawat inap, dia hanya menggantikan selama berapa hari dia rawat inap.
Jadi santunan ini tujuannya sebenarnya adalah untuk menggantikan pendapatan yang hilang karena dia masuk rumah sakit. Kayak gitu. Kalau santunan fungsinya seperti itu, menggantikan gaji atau income yang terhilang pada saat masuk rumah sakit. Contoh, seorang karyawan, dia kena DB, nggak masuk 5 hari. Dengan asumsi hitungan gaji per harinya dia, misalkan per hari gajinya 300.000. Lah, kan dia masuk rumah sakit 5 hari. Berarti kan income yang terhilang yang bakal dipotong di akhir bulan kan 300 dikali 5, 1,5 juta. Nah, itu semua bisa digantikan dengan manfaat santunan rawat inap. Jadi nasabah beli nih manfaat santunan rawat inap, sehingga kalau sampai ada resiko masuk rumah sakit, terus gajinya dipotong dari perusahaan, ada gaji yang menggantikan nih, ada uang yang menggantikan dari santunan rawat inapnya. Nah, kalau rawat inap ini jenis covernya, kalau di breakdown nota-nota rumah sakit, santunan rawat inap itu rata-rata hanya menggantikan biaya-biaya rawat inap kamarnya, terus ICU sama operasi tok. Jadi dia nggak menggantikan tagihan-tagihan atau biaya-biaya obat-obatan, terus dokter, terus pengobatan alternatif, dan setelah keluar rumah sakit dia nggak menggantikan. Jadi kalau santunan itu hanya menggantikan kalau seorang nasabah itu masuk rumah sakit, digantikan rawat inap, ICU sama operasinya saja. Kalau kartu kesehatan, hampir semua tagihan rumah sakit di cover. Covernya berapa banyak, yaitu balik lagi, tergantung dia punya plafonnya berapa besar di polis asuransinya, kayak gitu. Nah, ini pelan-pelan aja supaya kalian paham. Langsung tak buka, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya supaya nggak bingung nanti. Bisa. Jadi oleh double. Jadi pertama ya masuk rumah sakit 5 hari DB, di cover semua itu sama kartu kesehatan, ceritanya kayak gitu karena plafonnya cukup. Contoh, setelah keluar rumah sakit diklaimkan lagi aja ke perusahaan asuransi.